Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kiki Firdaus. Kita melanjutkan pembahasan mengenai database menggunakan Oracle dengan dosen membimbing Pak Ringga Asmara Eskom UCE. Kita akan masuk ke 12 yaitu mengenai data warehouse dan decision support. Oke, pokok bahasan kita bahas yang pertama hubungan antara data warehouse dengan decision support. Ada model data multidimensi, kemudian OLAP atau Online Analytical Processing, arsitektur data warehouse, dan implementasi data warehouse, dan view, dan decision support. Oke, tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari materi dalam topik ini, mahasiswa diharapkan mampu satu memahami hubungan antara data warehouse dengan decision support. Dapat mendesain model data multidimensi, memahami OLAP sendiri itu apa, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view dan aplikasi decision support. Oke, data warehouse sendiri adalah sebuah database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah pada database operasional perusahaan dan merupakan penunjang informasi yang menyediakan sebuah platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Oke, menurut WH Inmon atau Bapak Data Warehousing merupakan data warehouse sendiri adalah suatu kualitas data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi objek atau topik, terpadu time, varian, dan mudah berubah. Suatu data warehouse sederhana adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari beberapa sumber yang dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan untuk suatu konteks bisnis. Oke, pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan sehingga organisasi merupakan data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber database juga didesain untuk mendukung sebuah diolah secara efisien dan optimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analisis bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, mempunyai konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif. Contoh misalkan untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalkan untuk mengetahui penjualan sales, dimensinya adalah produk, PID, lokasi, waktu, dan lain sebagainya. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah area yang disebut sistem MOLAP. Alternatif lainnya data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem roll-up. Relasi utama untuk berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta, traffic table. Di dimensi dapat diberi tambah atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi table. Oke, contoh ini ya. Tabel fakta mempunyai ukuran lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Kita masuk ke OLAP. Oke, di query OLAP dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada suatu atau lebih dimensi, misalkan dari total penjualan, dari total penjualan setiap provinsi, dari ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah yang pertama roll up, melakukan agregasi pada level berbeda dari dimensi. Misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan
Maka untuk total penjualan setiap provinsi bisa didapat dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Yang kedua, dibilang balikan dari roll up. Jadi misalnya setiap provinsi dapat memberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Oke, pivoting itu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Contoh menggunakan cross tabulation. Oke. Select sum s dot sales from sales s time t where time id sama dengan t time id group by year. Dapat dilihat ya, select sum from location L where s time kemudian slicing dan dicing yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Proses model, type apa yang akan dimodelkan, gain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, dimensi atau dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta, dan ukuran adalah ukuran apa yang akan digunakan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Lalu data warehouse didasarkan pada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk kubus data. Suatu kubus data seperti sales menginginkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item name, brand, type, style time, day, week, month, quarter, years. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollars, sold, and kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut arsitektur dari data warehouse. Oke. Kita bacanya dari bawah. Sumber. Ekstraktor monitor. Jadi data warehouse merupakan dari kumpulan dari integrator atau metadata yang didapatkan dari sumber-sumber yang kemudian di-query atau dianalisis oleh klien. Yang mana klien itu, jadi intinya itu data warehouse kumpulan data yang sangat besar sekali yang mana bisa di-query atau dianalisis oleh siapapun. Ya, asalkan nggak jauh-jauh dari data warehouse itu sendiri. Ya, arsitekturnya seperti ini. Berawal dari sumber informasi yang dikumpulkan, kemudian ditransformasikan dan dikumpulkan terus, membentuk data yang cukup besar, gampang disebut atau history, kemudian dimultidimensikan dan di-query secara reporting, mining, atau pakai yang lainnya. Jadi data yang besar itu data warehouse. Kemudian ada lagi sudah di-query jadi data mining, dianalisis jadi data analisis. Yang kemudian dari klien tinggal menerima hasil dari data mining atau data warehouse tersebut. Oke, dapat data warehouse sendiri dapat dimensikan. Contoh misalkan ya, customer product sales. Perhatian diberikan pada model analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau penyelesaian transaksi. Tapi sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse yang dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal data personal flat file, catatan transaksi online, teknik pembersihan dan integrasi data jika diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, big flash, coverage, dan sebagainya. Ketika data digunakan
warehouse data ini telah dikonversi. Kemudian view dan decision support. Jadi view digunakan secara luas pada aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi misalnya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda akan lebih dimudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakan mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Oke, kemudian dari setelah view menempatkan view ke dalam konsep aplikasi decision support, view berhubungan erat dengan OLAP atau data warehouse. Query OLAP biasanya merupakan query data agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang diaplikasi secara asinkronus dan view disinkronisasi secara periodik. Oke, view menghitung penjualan berdasarkan kategori dan negara bagian. Create view misal nama regional sales, kategori sales state, S sales P, kategori S sales L state, from produk B sales P, location L, where PPID sama dengan S PID, and S low sheet sama dengan low sheet. Kemudian ada juga query menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Oke, query ini hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from. Kita masuk ke ringkasan. Ada data warehouse adalah suatu data sepenuhnya keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan. Kemudian aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan. Model data multidimensi dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan pada data dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif. Contoh, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu roll up, drill down, pivoting, slicing, dicing. Pilihan-pilihan yang harus kita dibuat dalam perancangan data warehouse, proses model, level, atom, data, dan view juga digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing yang perlu disinkronisasi secara periodik. Oke, masuk ke latihan soal. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Yaitu sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah struktur yang spesifik. Oke, dan pertimbangan dalam mendesain database warehouse, desain untuk memanage. Kemudian desain untuk meningkatkan performasi. Jadi banyak teknik yang dapat digunakan untuk desain meningkatkan performasi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Tes bersih, dimensi, dan pengukuran dalam model data dimensi dan menjelaskan perbedaan antara tabel fakta dengan tabel dimensi. Oke, kita sudah materi sudah ada. Jadi oke, kita sebutkan perbedaannya. Tabel fakta berbeda karena memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item, name, brand type, time, day, week, month, year. Dengan tabel fakta mempunyai ukuran solar, sold,
dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik. Angka tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Dan tabel fakta sendiri memuat ukuran seperti $volt dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Dan mengapa view sangat penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? Oke, jadi kelompok analisis sendiri berhubungan kebanyakan diomongkan atau melalui definisi view dengan hubungan tersebut, dan view sendiri berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Dari OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Dan itu kita pembahasan mulai data warehousing dan decision support. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.